Asani al-khulfu fil wa'di. Adapun yang kedua yaitu menyalahi pada janji, mengingkari janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi bihi. Maka jauhilah olehmu bahwa kamu berjanji dengan sesuatu namun tidak kamu tepati dengan sesuatu tersebut. Bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ila nasi fi'lan bila qawli. Bahkan seyogianya bahwa ada kebaikanmu kepada orang yaitu tindakan nyata tanpa ada ucapan. Fa inid tararta ilal wa'di fa iyyaka an tukhlifa illa li ajzin aw daruratin. Maka jikalau berhajat kamu kepada janji, maka jauhilah olehmu bahwa mengingkari oleh kamu akan janji tersebut illa li ajzin, kecuali karena lemah, tidak mampu, au daruratin, atau karena darurat. Fa inna dzalika min amaratin nifaqi wa khaba'isil akhlaqi. Maka sesungguhnya yang demikian itu ingkar janji, yaitu daripada tanda-tanda kemunafikan dan buruknya akhlak yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in shoma wa shalla. 3 perkara, siapa orang yang ada 3 perkara itu pada dirinya, maka dia tergolong orang munafik, sekalipun ia puasa Ramadan dan ia solat 5 waktu. Man idza haddasa kadzaba. Pertama, orang yang apabila bercerita maka ia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji maka ia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberikan amanat khana, maka ia khianat. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, orang bisa beribadah kepada Allah tidak akan lepas daripada anggota tubuhnya. Anggota tubuh ini bisa mengantarkan orang menuju surga dan bisa saja mengantarkan orang menuju jurang neraka. Anggota tubuh yang besar manfaatnya sekaligus besar madaratnya ada 7. Pertama, lidah, mata, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Oleh karena itu, ada tugas-tugas dari Allah untuk masing-masing anggota tubuh ini. Ada tugas-tugas tersendiri dari Allah. Lidah begitu, ada 8 yang harus dihindari oleh lidah kita. Selebihnya dari 8 ini boleh mau ngomong apa aja. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, ngomong mulu, apa aja boleh. Yang penting jangan yang 8 ini. 1 adalah dusta. Udah kemarin dibedah yang nomor 1. Malam hari ini kita akan membahas yang nomor 2 daripada 8 perkara yang mesti dihindari oleh lidah kita, yaitu al-khulfu fil wa'di, menyalahi janji. Bahasa kitanya
mengingkari janji. Kita punya lidah jangan sampai digunakan untuk berjanji yang pada akhirnya kita tidak tepati. Ini bukan akhlak baik. Karena itu kata Imam Ghazali, fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi bihi. Jangan sampai kita berjanji kepada siapapun lalu kemudian janji itu enggak kita tepati. Ini enggak benar. Dinyanyikan tuh oleh Roma, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kata Roma, ini ngaji kitab Imam Ghazali juga dia. Jadi jangan janji yang akhirnya tidak ditepati. Termasuk janji sama Allah. Seringkali kalau kita lagi bermasalah, kesehatan umpamanya, lagi sakit, janji dah, ya Allah kalau saya sehat, mau ke Al-Abrar, mau salat, mau ngaji, mau i'tikaf, kasih sehat ya Allah. Pokoknya kalau sehat saya mau ke masjid. Dia janji sama Allah kalau sehat mau ke masjid. Allah kasih dia sehat. Pas sehat mah mancing lagi, ke masjid enggak. Ini namanya bohong, ingkar janji sama Allah. Ada enggak yang model begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Lagi enggak punya duit, enggak sehat keuangan. Dia janji, ya Allah kalau proyek nih goal nih, saya mau nyumbang no Masjid Al-Abrar. Saya mau nyumbang, kayaknya ada santunan yatim tuh, saya mau bantu. Kalau saya gol, udah gol mah pura-pura budak aja, ngomong doang, namanya omdo, begitu. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu janji. Jadi janji mulu. Jadi Allah dikasih PHP sama dia. PHP namanya. Pemberi harapan palsu. Allah. Begitu sama manusia. Begitu. Janji. Itu harus ditepati. Jangan sampai kita punya janji pada akhirnya enggak ditepati. Ini harus dihindari. Jangan banyak janji-janji yang pada akhirnya tidak mampu untuk ditepati. Waktu Nabi Isra Mi'raj di bulan Rajab tanggal 27 malam Senin, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Itu waktu Isra, Nabi diperlihatkan ada orang manggul kayu bakar. Manggul kayu bakar. Dia kagak kuat. Seikat tuh emang kagak biasa manggul. Enggak kuat. Kemudian itu dia minta tambah lagi 2 karung, 2 ikat. Enggak kuat, minta ditambah lagi, padahal udah jatuh-jatuh. Ampe Nabi heran, siapa itu wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, itu di antara umatmu. Umatku
yang bagaimana? Dia janji yang pertama aja belum beres, dia masang janji lagi. Yang kedua belum beres, janji lagi. Janji mulu. Ini enggak benar nih. Kita begitu. Jangan sampai janji. Begitu. Jadi harus benar kalau janji. Harus rapi. Jangan asal janji. Pokoknya kalau saya jadi penguasa, saya mau buka lapangan pekerjaan yang banyak buat asing gitu. Ini janji ya. Yang penting buka gitu. Janji ya. Jadi kita orang jangan banyak janji, lalu yang akhirnya kita tidak mampu menepati, termasuk sama anak. Jangan. Jadi kalau mau bahasanya tauriah. Kalau mau tauriah itu diplomatis. Itu boleh. Kalau anak kita nangis minta beli bakso, kata kita nanti malam, lalu enggak ditepati, nih bermasalah kita. Namanya janji. Ada seorang ibu-ibu, dia bilang sama anaknya di zaman Rasulullah SAW, nanti besok nak. Lalu Nabi dengar, Nabi tanya, ente ngomong nanti besok mau dibeliin enggak? Betul Nabi, enggak. Betul mau dibeliin. Kata Nabi, kalau ente besok enggak, ente namanya ingkar janji. Ini bukan akhlak baik. Orang dulu itu bahasanya diplomatis, boleh. Ketika anaknya bilang, ya apaan? Kayak orang-orang lah beli roti Belanda, namanya Holland Bakery. Ada itu di Pondokarya. Holland Bakery. Roti kayak orang-orang lah, roti. Nah, orang dulu bahasanya cantik. Dibilang enggak, bakal ngambek anaknya. Maka bahasanya diplomatis. Besok pagi. Itulah diplomatis. Maka pagi itu habis sholat dari masjid, dia pergi ke rumah ke pekarangannya. Main cabut aja belakang rumahnya tuh. Dikukus, taruh di meja makan. Anaknya nanya, sarapan apa ya? Roti. Udah ditaruh di meja. Diintip, kok ada sumbunya kayak petasan? Iya, namanya roti sumbu. Namanya roti sumbu. Ya singkong. Enggak singkong, namanya roti sumbu. Kalau ono roti Belanda, udah yang penting sama-sama roti. Maka anaknya tenang. Karena dia roti. Sama-sama roti, bukan singkong, tapi roti. Cuman roti sumbu, kayak petasan. Ada sumbunya. 3 hari berikutnya si anak udah mulai ngomel. Ya, apalagi teriak mulu. Budak makan singkong mulu. Budak. Ganti apa? Budak nih. Itu diplomatis, jawab ayahnya. Baik nak, mulai besok kita enggak makan singkong. Itu begitu janjinya. Besok enggak makan singkong. Anaknya tenang. Enggak gusar, enggak nangis. Maka pas pagi itu habis sholat subuh di masjid Al-Abrar. Habis masjid, pergi lagi ke rumah, pergi ke pekarangan. Cabut lagi. Dia dipotong kecil-kecil. Lalu kemudian
taruh di atas kompor itu, lalu kemudian ditaruh di meja makan. Kata anaknya nanya, sarapan apa? Pokoknya enggak singkong. Dilihat, apaan ini ya? Gengsot. Namanya gengsot. Jadi namanya gengsot. Tahu gengsot? Nah, iya. Begitu. Kata anaknya, enak juga ya gengsot. Apalagi kalau dikasih gula pasir. Tambah enak. Begitu. Akhirnya besok tenangan. Cuman udah 3 hari mulai mumet dia. Ya, apalagi berisik amat. Gengsot mulu, budak. Mulai besok kita nggak makan gengsot. Itulah cakap orang dulu. Jadi diplomatis. Maka pagi-pagi habis sholat subuh di masjid, pergi lagi ke belakang rumahnya di pekarangan, cabut lagi. Begitu, dikokos, tumbuk dia. Ya Allah, taruh dia di meja makan. Anaknya, sarapan apa? Udah lihat aja sono. Apaan ini ya? Getuk. Namanya getuk. Jadi yang penting bukan gengsot. Itu begitu. Itu cakepnya orang dulu. Jadi kita itu bahasa tuh yang manis. Jadi supaya anak tidak nangis, tapi kita juga tidak bohong dalam agama, tidak ingkar janji. Yang penting janjinya mulai besok enggak makan singkong, gengsot. Mulai besok enggak makan gengsot, getuk. Anaknya mulai dia, ya apalagi. Capek nih, bisa budak makan getuk mulu. Maka kemudian katanya, mulai besok enggak. Maka kemudian habis sholat subuh, pulang lagi, belakang rumah, cabut lagi. Tumbuk juga. Emang begitu. Cuman dia cerdas. Emang anaknya demen banget sama PDI, kasih warna merah. Anaknya nanya, apa ini? Getuk lindri. Jadi apa aja dah, pokoknya suka-suka. Yang penting sebetulnya sumbernya sih, yang penting anak nggak ngambek dan tidak ingkar janji. Jadi bagaimana kita orang, jangan sampai janji lalu enggak ditepati. Jangan janji. Banyak tuh kita orang. Pokoknya kalau proyek goal, saya mau ziarah ke Mekah. Udah goal mau beli motor lagi, beli mobil lagi, nambah kontrakan lagi. Ke Mekah, sampai tua kagak berangkat. Ini Tuhan di PHP-in mulu. Ini nggak benar nih. Yang kayak begini, nggak benar nih. Begitu. Janji. Begitu. Balian bagi an yakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan bila qawli. Bahkan seyogianya seorang muslim yang baik di dalam berbuat kebajikan kepada orang, dalam membantu orang lain, sebaiknya dengan tindakan nyata tanpa perlu janji-janji. Enggak usah janji, kerjain aja. Jangan janji, kelamaan. Janji mulu. Pokoknya kalau gua jadi dewan nih ya, gua bantu. Jangan, udah bantu aja. Kelamaan. Itu bukan tindakan baik. Jadi muslim yang baik tuh sunyi, senyap, bantu. Itu muslim yang baik. Jangan kita jadi orang, kita kerja. Enggak. Jangan. Jadi harus yang nyata. Tanpa perlu omongin.
Mau bagi duit sama orang nggak usah pakai janji-janji. Kelamaan orang ngarepin mulu. Ujung nggak dikasih, udah kasih aja. Begitu, kasih aja. Saya tuh banyak ngajarin masyarakat itu, kalau udah musim apa itu, ya pileg begitu, pemilu, ada masjid yang dibangun, kata pengurus masjid ini, guru, mau dibantu buat kubahnya 350 juta. Gede kubah itu biayanya begitu. Kapan? Kata kita. Dia jawab, kata pengurus masjid, nanti kalau jadi dewan. Kelamaan. Sekarang aja. Cuman kalau sekarang 50 juta dulu, nggak bisa langsung semuanya. Nggak apa-apa, ambil. Ambil. Maka kemudian diambil. Siap kita bantu. Begitu. Jadi dapilnya mana Pondok Aren lagi. Begitu. Akhirnya Allah takdirin jadi. Saya nggak mau sebut orang yang terkenal lagi. Begitu. Jadi sekarang udah di provinsi Banten udah. Tadinya masih dapil Pondok Tangsel. Akhirnya udah jadi, kata Ustadz itu udah meninggal sekarang, Allah yarham. Ini enggak bantu. Udah yang penting udah masuk 50 juta emang begitu. Kalau yang membantunya pakai kalau tuh jangan diharapin. Repot. Begitu. Repot kalau pakai kalau. Jadi kita nih nggak usah ngomongin orang lain. Kita kalau mau bantu orang nggak usah pakai diomong. Nih gitu aja. Jangan pakai ngomong. Ntar ya, doain ya. Doain mulu dari dulu. Doa mulu. Nggak ada nembus-nembusnya. Begitu. Doa mulu. Udah doa. Nggak ada. Hilang aja. Itu begitu. Begitu. Jadi namanya yang kayak begitu, kalau kita orangnya, namanya kita harus paham. Kalau orang janji-janji begitu, namanya angin sorga. Angin, namanya angin. Belum tentu dapat, baru dapat angin doang. Jangan girang. Kalau angin doang, biasa aja. Jangan diharapin. Kalau diharapin bakal kecewa. Begitu. Biar kita nggak kecewa. Begitu. Tapi karena ada dua tugas, ini lagi ngaji diri, kalau kita ngomong, omongannya janji, enggak usah ngomong. Bantu saja dengan tindakan nyata tanpa perlu ngomong. Udah bantu aja. Jangan ngomong, jangan. Bantu aja. Bantu aja. Tanpa perlu ngomong kalau begitu. Kalau bakal diharapin tuh habis dah. Banyak teman-teman majelis juga. Guru ini ada proyek ini. Pokoknya ada dah dibantu pesantrennya. Oh puluhan. Ngomong doang. Begitu. Kalau kita masukin di hati bisa kecewa sama orang. Karena nggak boleh, kata Malim Syafi'i Adzami rahimahullah, jangan. Itu begitu. Jadi saudara, kita ini yang bagus tanpa janji kerjain. Itu begitu. Jadi kalau janji di dalam diri saja. Jadi sehingga janjinya sebatas sama Allah. Ya Allah dalam hati. Kalau Porek Nigol saya mau nyantun yatim, udah dalam diri aja. Jadi orang lain gak tahu, yang tahu Allah doang. Begitu. Jangan sampai ngomong sama yatimnya, yatim doain ya. Yatim udah berbusa mulutnya doain. Enggak jelas. Begitu. Sama tuh kalau santunan yatim tuh. Kalau mau jujur, kalau kita ngadain santunan yatim tuh, jangan disiksa lah yatimnya. Yang bagus tuh. Jangan. Jadi dibagi aja tuh pagi-pagi.
anak yatim datang. Kan biasanya datangnya pagi-pagi, acara belum mulai aja 6:30, udah rame tuh duduk tuh bocah. Langsung aja kasih. Jangan sampai tuh yatim mau dapat duit cuman 50.000, dari pagi sampai dohor disiksa. Begitu, sianan. Begitu. Jadi kayak didagangin tuh yatim. Enggak usah dah, langsung kasih aja. Langsung kasih. Cuman memang manusia macam-macam. Dulu-dulu saya kalau bikin acara santun yatim, yatim nggak perlu datang, anterin aja ke rumahnya. Nggak usah, jangan disiksa, biar cepet bagi. Daripada dikumpulin siana. Tuh kayak begitu tuh sebetulnya yang paling bagus. Jangan disiksa lama sampai dohor. Yang ceramah aja udah 3 udah pulang. Yatim masih duduk aja, uang belum dibagi. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ya, nama nyiksa orang. Kalau Muallim Syafi'i Adami dulu sepanjang yang saya tahu, kayak 10 Muharram gitu, yang orang adat di Betawi kan namanya Lebaran anak yatim. Itu nggak dikumpulin, artinya nggak dikumpulin dalam satu acara, diajak happy-happyan tuh, dibawa ke Ancol, ke Dufan, ajak aja ke Dufan tuh anak yatim. Dah, mau hiburan yang mana? Gitu. Biar dia senang tuh begitu. Itu namanya nyenengin. Begitu. Itu mesuruh yatim. Nih yang ceramah bingung. Mau ceramah tentang betapa perihnya anak yatim, ini dosa. Itu kudu ngerti itu penceramah. Jangan sampai ada anak yatim dia ceramah. Aduh, hadirin. Orang ditinggal mati bapak tuh, ya Allah sengsara. Nangis. Itu namanya nangisin anak yatim. Dosa gede. Jangan bikin nangis. Jadi enggak, maksud saya sih buat yang hadir. Lah tapi yang hadirin ada anak yatim. Pinggirin, bagi duit pergi. Baru ngomongin yang ada nih bagaimana biar bantu lagi nih buat yatim. Begitu. Jangan yatimnya ada. Serba salah. Mau ngomongin bagaimana pentingnya nyantunin yatim, ada anak yatim. Enggak ngomong begitu bagaimana ini kata panitia duitnya dikit dapatnya. Serba salah kata kita. Jangan sampai anak yatim ingat baba sama enyaknya jadi nangis. Itu sih namanya nangisin anak yatim. Bahaya. Maka kita harus ngerti, anak yatim ada, langsung bagi aja dah. Pulang. Begitu, pulang. Gak usah pakai janji-janji kelamaan gitu. Tuh kayak begitu. Yang bagus. Bal yambaghi an yakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan. Siogianya menolongnya kita sama orang itu tindakan nyata tanpa perlu kata-kata. Gak usah kata-kata, udah bantu aja kalau bisa. Namun kata Imam Ghazali, fa inid tararta ilal wa'di, kalau memang kita terdesak, emang kudu janji juga, maka jangan sampai kita mengingkari janji. Kecuali memang karena kita enggak ada, karena lemah. Pokoknya saya bantu dah. Pas sudah jadi dewan, ya Allah yang minta bantuan yang nagih-nagih malah lebih duluan yang lain. Kita belum yang dijanjin. Kata dia udah habis duitnya. Waduh, kagak ada yang buat bantu. Enggak apa-apa. Enggak ingkar janji, enggak. Emang karena tidak berdaya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Atau karena darurat. Emang enggak ada. Mau bagaimana? Begitu. Karena ingkar janji, kalau ada ketidakberdayaan, enggak dosa, enggak salah. Wong kita enggak berdaya. Namun fa inna dzalika min amaratin nifaq wa khaba'isil akhlaq.
Kalau sampai kita janji-janji doang tidak ditepati, maka itu ada salah satu tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Janji doang tapi tidak ditepati, dan kategorinya akhlak buruk. Dari mana kita tahu kalau janji doang itu akhlak buruk? Ukur diri kita yang dijanjiin sama orang, bagaimana kecewanya jiwa kita. Sama orang lain yang kita janji-janjiin itu juga kecewa kepada kita, maka kurangi. Sebab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Kita ukur diri kita bagaimana kalau dikasih PHP, dikasih harapan, janji-janji doang, kecewa. Sama, orang lain juga manusia, sama. Maka kita jangan, sebab itu ciri kemunafikan dan akhlak buruk yang harus dibuang daripada pribadi-pribadi muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dan Imam Muslim, kata Nabi, salasun man kunna fihi fahuwa munafiq. Ada 3 karakter bila ada pada diri seseorang, maka orang itu terjangkit virus kemunafikan, maka orangnya disebut orang munafik. Sedangkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu kelak pada lapisan terbawah di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Ada 3 yang kalau kita ada pada kita, maka kita orang disebut munafik. Wa in soma, meskipun kita rajin puasa, bukan saja Ramadan, tapi puasa sunat kita kerjakan, tetap saja munafik. Wa sholat, meskipun kita rajin sholat, bukan saja 5 waktu, akan tetapi yang sunnah-sunnah tahajud dikerjain, tapi di mata Allah munafik. Yang mana itu? Man idza haddasa kadzaba. Pertama, orang yang kalau ngomong bohong mulu. Ngomong bohong mulu. Kalau dia bohong, itu munafik. Bohong. Bohong. Kecuali bohong sama istri. Rumah tangga namanya. Itu mah boleh. Enggak disebut munafik, bahkan ganjaran besar. Dalam kehidupan rumah tangga diizinkan oleh agama untuk kita berbohong demi kemaslahatan. Itu boleh. Seperti begitu. Bini kita jelek, kita bikin kopi. Jelek, bikinin kopi. Jangan. Jujur tapi menyakitkan. Neng manis, bikin kopi. Begitu. Manis apa pahit? Udah pahit aja. Lihatin neng yang udah manis saja, udah manis. Begitu. Itu boleh. Boleh. Begitu juga ketika bini masak. Dicobain keasinan. Ditanya sama bini, Bang, bagaimana rasanya? Aduh, TOPBGT.
top banget, cakep banget dah. Padahal asin itu dapat ganjaran. Bohong sih, bohong nggak? Bohong nggak? Bohong, tapi dapat ganjaran. Kalau jujur malah bisa jadi dosa, jadi ribut. Bagaimana rasanya bang? Ya Allah, udah punya anak 5 juga masih bego banget. Kasinan ini tahu, dia langsung nyulut. Gua menyuci, ngomong, masak, nyapu, nyetrika, lu mau timbang makan doang, nyelak mulu sama bini, begitu. Tadi minta dinilai, dikasih nilai, jadi ribut. Tuh, jadi jangan jujur, jangan. Tuh begitu, jangan jujur. Kalau jujur, jadi ribut. Begitu bini sama laki, begitu. Dilihat lakinya lunglai, pulang. Bang, kenapa mukamu murung, rambutnya kusut, cakak-cakak? Dagang hari ini payah banget, cuman untung 20.000. Nih bawa duit cuman 20.000 doang. Ya Allah bang, gede banget 20.000. Gede bang, begitu. Lu mama laki ngehina mulu. Enggak bang, biar abang paham, cukup 20.000 setahun bang. Yang bener buat beli kalender. Kalau kalender itu cukup sampai 31 Desember. Cukup enggak? Cukup. Begitu. Jadi apa kek? Jadi bahasa itu biar tidak ribut. Bahkan perempuan soleha itu ketika lakinya bawa duit ke rumah 20.000, dia bilang, ini bang besar bang, besar. Yang penting abang pulang sehat, itu sudah menyenangkan di hati neng. Enggak usah gede-gede, udah cukup bang, cukup. Yang penting abang sehat. Tetangga tuh bang dapat duit 25 juta dari jasa raharja. Dari jasa itu berarti asuransi kecelakaan. Pulang kagak ini. Jadi harus baik. Begitu, harus baik. Kalau perempuan itu jujur, jadi ribut dalam rumah tangga. Kenapa lu muka murung bang? Bawa duit 20.000, emang lu mau bego emang? Kagak bisa nyenengin bini banget dah. Emang kagak bisa nyari duit, payah banget lu jadi laki. 20.000 dapat apa? Mana di zaman begini pandemi, begitu. Emang bego lu mau gojeknya kagak bisa, payah dah jadi orang. Habis. Kalau orang laki dikata begitu, muter otak. Karena pengen menyenangkan istri. Maka pas lusa itu dia langsung aja kasih duit sama bininya 4 juta. Ini 4 juta. Udah langsung. Abang mau minum teh manis, kopi, mandi air hangat. 4 juta. Udah mau makan apa, opor ayam, udah apa aja itu ditawarin. Habis makan-makan, lu pulang motor mana? Gua jual. Lah, terus gojeknya gimana kalau lu jual? Ya minta duit banyak. Tuh ribut lagi. Jadi jangan. Kalau dalam rumah tangga demi kemaslahatan itu begitu. Demi kemaslahatan, enggak apa-apa. Seperti begini supaya bagus dalam kehidupan ya. Saudara mau ngasih orang tuanya agar supaya diamalin ajaran Rasulullah begini. Kalau kita mau ngasih orang tua kita laki, mau ngasih orang tua kita, itu yang ngasih bini, jangan kita. Karena yang ngasih kita bukan akhlak baik dalam Islam. Bini yang ngasih. Bini mau ngasih orang tuanya, jangan dia, walaupun duit dia. Kasih lakinya, kita gitu lakinya. Itu ajaran Islam. Itu diajarkan oleh agama. Jadi kita kasih bini. Nih kasih mama 20
200.000. Kata bini, gede amat ya 200.000. Iya kan namanya air kan kalau dari puncak kan nyerap dulu ya. Jadi dikasih tuh, ditanya emak-emak kita, mak dibagi berapa? Sama itu mantunya mak 100.000. Kata kita di hati, waduh, korupsi bukan di negara doang. Negara kecil juga ada korupsi, begitu. Jangan ngomong, jangan ditegur, diam aja. Itu akhlak Islam begitu, diam aja, nggak usah ditegur, nggak usah diucapin. Kita tambahin mak kita, yang bini kita enggak tahu, kasih, oh kecil, nih mak, begitu. Itu begitu. Untuk apa? Untuk keutuhan rumah tangga. Kalau kita yang ngasih sendiri nih 200.000 kasih mak, atau 50.000 ngasih mak, itu bini kita gede nih, padahal 50.000 jadi ribut. Biar dia tahu. Yang kedua, biar supaya keibuannya, keorangtuaannya menyatu. Jadi ketika si laki itu pergi, ada dinas di Papua, ibu kita datang, karena udah biasa bagi duit, dia bakal bagi, karena nggak enak. Walaupun kemarin-kemarin bagi dari lakinya nih, dibagi juga, dan ini akhirnya menjadi ibunya dia, walaupun tidak melahirkan ibu mertua. Itu Islam. Kalau kita yang ngasih sama orang tua sendiri 10 juta, 20 juta, enggak gede. Di mata orang tua kita, enggak. Wong anaknya. Kalau dari mantu, biar kata 10.000, ya Allah, sampai 5 RT tahu. Ya Allah, mantu gue baik banget. 10.000 doang, tapi baik banget. Karena dia bukan darah dagingnya. Begitu. Maksudnya begitu. Agama. Jangan kita. Itu begitu. Ini Islam. Ajarin sama anak-anaknya. Walaupun mau ngasih bini lo dulu, lewat bini lo, ntar dipotong, biarin bini lo, biar benar. Ajarin kita jadi orang tua tuh begitu. Jadi supaya istilahnya ada keterbukaan. Jadi tidak ribut. Jadi akhirnya jadi ribut mulu. Dikata ngasih mulu. Padahal kagak. Itu begitu. Ini namanya cara-cara terbaik dalam agama. Dan itu enggak apa-apa. Kedua, ciri munafik wa idza wa'ada akhlafa. Kalaulah janji mengingkari. Mengingkari itu tidak menepati. Janji doang tapi tidak menepati. Itu ciri-ciri munafik. Kita ukur diri kita. Pernah enggak kita janji? Ingat-ingat. Begitu. Janji. Begitu. Ingat-ingat. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita jadi susah. Gitu. Karena ngingkari janji mulu sama Allah atau sama manusia. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Bila diberikan amanat, khianat. Tidak menjalankan amanat. Amanat itu banyak. Ada amanat kepada Allah, kayak sholat, kayak puasa, amanat namanya. Ada amanat kepada sesama. Kalaulah kita menjadi wartawan, amanatnya beritakan yang menyenangkan. Jangan berita yang bikin orang takut. Kita harus waspada. Tapi beritanya itu mulu, jadi takut. Jangan. Apalagi belakangan nih, yang bikin positif nih, sekarang nih meningkat. Virus apa namanya tuh? Iya, Umi kelon. Pokoknya kalau Umi dikelonin, positif dah. Begitu, positif.
Gitu, gitu. Sama abi klon, begitu. Itu begitu. Udah begitu. Jadi saudara, jangan yang puyang-puyang yang diberitakan. Yang enak-enak. Berita itu. Kalau kita berita yang puyang-puyang, itu namanya khianat. Kan jujur, nggak boleh. Pada bagian ini jujur, nggak boleh. Beritakan yang berimbang. Dokter, kalau jujur bahaya. Habis diperiksa, bagaimana dok? Ini kelihatannya ente nggak lama lagi. 2 hari lah. Lewat ini orang. Jadi dokter nggak boleh. Ringan ringan. Ya Allah, penyakit ringan babe jagoan. Orang aja model begini nih sembuh. Yang lebih parah dari ini, apalagi ini ringan. Jadi kita tuh ada sugesti. Begitu. Nah, begitu memberitakan, jangan meningkat. Begitu. Jangan. Normal sama darurat. Jadi darurat itu nggak boleh lama. Rumus itu nggak ada. Kita makan bangkai, nggak ada makanan. Makan bangkai, karena nggak ada makanan. Makan bangkai sampai 2 tahun, itu sih bukan darurat. Doyan namanya doyan. Sebab darurat itu nggak boleh ngalahin normal. Nggak boleh. Normalnya yang panjang, darurat yang sebentar. Itu rumusnya begitu. Jangan sampai makan bangkai sampai 2 tahun. Darurat. Ntar diperpanjang lagi. Darurat. Diperpanjang. Jangan. Itu begitu. Akhirnya menghilangkan trust, kepercayaan. Begitu. Tuh. Darurat nggak ini? Darurat. Jadi udah nih. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat khianat. Jangan. Kita ngajar agama, sampein apa adanya. Kalau nggak sampein, namanya khianat. Begitulah. Jadi semuanya amat. Ini kayak sekarang nih, repot. Ngajar kagak, ketemu murid kagak, kasih nilai aja. Guru, itu khianat. Tanda munafik. Lah. Ujian kagak ngasih nilai. Nilainya gede lagi bagus. 7, 8 nilainya. Kata anaknya mamanya, lihat mak, entong mak, tuh main HP aja nilainya 8. Waktu masuk mak 4 nilainya. Pas ini mak 8. Ini khianat. Begitu. Ngasih nilai ujian kagak. Yang jawab aja emaknya bukan anaknya. Begitu. Emaknya aja sama babaknya. Ini sekolah bohong-bohongan ini. Kalau kayak begini, ini khianat ini. Itu ada tanda-tanda kemunafikan. Bisa panjang itu penyakit. Kalau kayak begitu, bohong-bohongan. Ngasih nilai bohong-bohongan. Ngasih nilai. Ketemu juga kagak. Muridnya kagak tahu. Yang mana muridnya? Begitu. Begitu. Kemarin sih di kelas ini lah. Sekarang murid baru. Mana kelas 1 lagi kenal juga kagak. Masuk belum? Coba. Bingung nggak? Ngasih nilai. Udah pokoknya lulus saja, dah lulus. Kalau nggak lulus, kasihan. Udah lulus saja. Jadi, ya Allah, lulus. Ijazahnya juga kudu dunia maya sebetulnya. Kirim aja pakai PDF ijazahnya. Kan soalnya pakai PDF. Tapi kalau ijazah kudu datang. Karena muridnya, wali muridnya kudu ngasih kado sama guru. Maka suruh datang itu. Ini ada guru nggak nih kayak gini nih? Ya Allah, maafin Pak Guru. Maafin. Pak ya ini. Yang ngatur gini nih. Waduh. Ya ini kayak begini-gini nih. Minta maaf lah. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat khianat. Panjang dah paparannya tapi segini. Minta izin, minta maaf, wallahu a'lam bishawab.